Iya, assalamualaikum. Jadi tadi ternyata betul putus-putus karena koneksinya jelek dan mudah-mudahan koneksinya sekarang udah lebih bagus. Selamat sore lagi nih teman-teman. Dokter Yani, apa kabar? Assalamualaikum. Makasih ya dok udah join. Kemudian juga teman-teman yang lain yang tadi sudah gabung sebelumnya. Terima kasih. Jadi hari ini melanjutkan pembicaraan tadi, kita dari Geriatric Care akan membahas mengenai osteoporosis. Karena berkenaan memang osteoporosis, Hari Osteoporosis baru saja kita peringati ya untuk meningkatkan awareness kita terhadap osteoporosis. Dan tadi sudah ada Dr. Agnes Rensa, internis geriatrician, dan Dr. Anna, internis rheumatologis yang sudah gabung. Tapi karena sinyalnya tidak terlalu baik tadi, jadinya dia agak ngehang terus tiba-tiba mati. Mudah-mudahan Dokter Agnes Rensa sama Dokter Anna Ariano udah bisa gabung lagi ya. Saya lihat di sini belum ada. Oke, jadi sambil menunggu Dokter Anna dan Dokter Rensa, jadi sedikit overview tadi yang sudah dijelaskan juga sama Dokter Rensa, bahwa osteoporosis ini merupakan penyakit yang diem-diem aja gitu, kita bilangnya silent disease. Sampai nanti suatu saat memang dia akan menimbulkan gejala pada kondisi yang sudah berat gitu. Jadi biasanya apa kondisi beratnya? Biasanya pada usia lanjut tahu-tahu dengan sedikit misalnya terbentur benda-benda yang sebetulnya tidak terlalu keras, itu gampang sekali terjadi patah tulang. Dan biasanya dari situ baru kita tahu bahwa memang ternyata sudah terjadi pengeroposan atau osteoporosis. Nah di Indonesia sendiri memang angka osteoporosisnya untuk orang-orang usia lanjut terutama wanita tuh cukup tinggi. Jadi ada yang bilang dari International Foundation Osteoporosis itu bilang bahwa 53% perempuan di atas umur 70 tahun di Indonesia tuh mengalami osteoporosis. Atau juga ada yang bilang 1 dari 4 wanita itu akan mengalami osteoporosis. Jadi memang osteoporosis ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita cegah. Oleh karenanya hari ini kita akan bahas bersama. Oke, Dokter Anna sudah join. Tadi lagi mati ternyata. Assalamualaikum, Halo, Nah. Mbak Tia. Iya, Benar ternyata. Waalaikumsalam. Berarti tadi ternyata benar, begitu dia putus-putus dia mau mati tuh nah. Iya. Langsung Silah. matikan gitu. Ya, Nah, sekarang lebih boleh. bagus. Sekarang udah lebih bagus nih. Aku tadi jaringannya aku ganti sih, sebel deh, ya kan? Sambil Nah, mainan itu. Ya, iya. Mbak Tia. Nah, sambil mainan filter nggak apa-apa lah, seru-seruan ya nggak Nggak. sih? Nah, Ya, ngomong-ngomong iya, gimana Mbak. tadi nah soal mengenai yang Oh, rheumatologi tuh kita lagi kenalin sama teman-teman tuh rheumatologi tuh apa sih gitu nah. Oh iya, tadi sebetulnya waktu Mbak Tia sudah lost koneksi, Gon. udah sempat saya sampaikan, iya tentang rheumatologi. Tapi teman-teman kalau ingin mau kenal lebih lanjut tentang rheumatologi bisa main ke website kita di www.reumatologi.or.id. Di situ juga ada daftar dokter-dokter yang mungkin karena cuma 70-an se-Indonesia, mungkin kalau ada yang butuh bisa lihat di situ mana yang paling dekat dengan domisili gitu ya. Ya. Seperti itu Mbak Keren. Tia. Ya. Oke. Nah, terus kalau Mm-mm. untuk kira-kira nih skup atau Oh, bagus cakupan nih. penyakitnya, cakupan penyakitnya tuh kira-kira apa aja sih apa nah yang bisa dikonsulkan ke dokter rheumatologi nah untuk teman-teman supaya tahu lah kurang lebih. Oh iya, jadi teman-teman sekalian, reumatologi itu ada banyak cakupan penyakitnya. Yang nomor satu yang memang sekarang paling banyak adalah penyakit rematik autoimun. Contohnya lupus, sistemik lupus erythematosus, kemudian rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, ya, vaskulitis. Jadi peradangan sendi ya yang mengenai pada usia muda. Nah, hati-hati tuh. Jadi sering sekali adalah bagian dari penyakit rematik autoimun dan itu memang
menempati posisi paling banyak di praktek kita sehari-hari saat ini sebagai rheumatologis. Nah, yang kedua yang paling banyak adalah penyakit-penyakit berhubungan dengan penuaan atau aging. Dalam hal ini adalah keropos tulang atau kita kenal sebagai osteoporosis dan pengapuran sendi yang kita kenal sebagai osteoartritis. Penyakit yang lain yang ada juga misalnya trauma, infeksi juga ada dan gangguan metabolisme tulang ya juga ada dan gangguan metabolisme asam urat seperti serangan asam urat juga masuk bagian dari penyakit rheumatologi. Kira-kira seperti itu, Dokter Tia. Oke, aduh makasih banyak Dokter Ana pencerahannya nih. Mudah-mudahan teman-teman semua udah lebih ngerti gitu ya. Jadi rheumatologi itu apa, terus apa sih penyakit-penyakit yang bisa diatasi oleh dokter internis rheumatologis. Nah berkenaan dengan osteoporosis nih. Tadi kan Dokter Ensa di awal juga udah kasih overview bahwa osteoporosis adalah penyakit sistemik. Sistemik itu artinya menyeluruh ya. Jadi menyeluruh pada Ya. tulang yang mengakibatkan densitas massa tulangnya tuh menurun. Jadi ibaratnya jadi tulangnya tuh jadi bolong-bolong, jadi keropos, jadi mudah patah. Mhm. Nah, Dokter Ana dari perspektif rheumatologi, boleh nggak tolong dijelasin ke kita nih, teman-teman semua juga pasti mau tahu faktor Mhm. risikonya apa sih Dokter Ana untuk osteoporosis Mhm. ini? Oh ya, Ya. baik. Dokter Tia, jadi teman-teman sekalian, untuk masalah osteoporosis ini memang ada banyak sekali faktor risiko ya. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang kita bicara tentang yang tidak bisa dimodifikasi dulu, yang pertama adalah usia. Jadi memang ini penyakit degeneratif, makin tinggi usia, makin tinggi risiko osteoporosis. Tadi Dokter Retsa sudah menyampaikan, usia 50-80% di Indonesia sekitar 23% tadi ya, 23%. Tapi kita lihat setelah usia 70 tahun pada perempuan Indonesia itu prevalensi atau kejadian osteoporosis sampai 50%. Iya. Jadi tinggi sekali. Jadi makin tinggi usia, makin tua, makin besar risiko osteoporosisnya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, kita yang perempuan-perempuan ini memang dalam hal ini kurang beruntung, tanda kutip ya, karena kita memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kalau tadi pada perempuan di atas 70 tahun, risiko osteoporosisnya, kejadian osteoporosis sampai 50%, jadi setengah-setengah nih ya. Kalau kita ketemu dua orang di atas 70 tahun, kira-kira satu pasti akan mengalami osteoporosis. Tapi pada laki-laki nilai angkanya cuma sekitar 15%. Jadi laki-laki dalam hal ini cukup beruntung karena risiko osteoporosisnya lebih rendah. Kemudian ada faktor-faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya kalau kita punya keluarga, orang tua dalam hal ini ibu yang juga memiliki riwayat patah tulang osteoporosis. Jadi ibu kita punya keropos tulang apalagi sudah patah tulang, nah kita sebagai anaknya akan memiliki risiko yang lebih besar. Beberapa etnis, suku memang juga ada hubungannya dengan risiko osteoporosis, cuma di Indonesia belum diteliti lebih lanjut ya, jadi kita belum bisa membedakan apakah suku Minang, suku Jawa, suku Aceh, suku Batak itu beda nggak sih risiko osteoporosisnya, kita belum sampai di situ, Dokter Tia, belum sampai penelitian di situ. Nah, yang bisa dimodifikasi ini sebenarnya banyak dan kita bisa hindari dari dini ya. Yang pertama adalah merokok, minum alkohol lebih dari 3 gelas ya, gelas satuan alkohol ya. Jadi merokok, minum alkohol, kemudian berat badan yang terlalu kurus ya, underweight itu juga risiko osteoporosisnya tinggi. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dalam hal ini obat steroid, antiinflamasi atau obat radang, obat anti kejang, kemudian ada beberapa obat, misalnya obat diuretik atau yang membuat pipis banyak itu ya, pada beberapa kasus juga diberikan. Nah, itu juga bisa menyebabkan risiko osteoporosis. Gangguan hormon itu juga bisa menyebabkan risiko osteoporosis. Sebetulnya agak banyak ya, tapi kira-kira seperti itu. Dan untuk kasus-kasus autoimun, di mana ada peradangan yang menyeluruh, misalnya kasus rheumatoid arthritis ya, atau penyakit spondyloartritis ya, di mana ada radang sendi yang menyeluruh, ini akan juga menyebabkan risiko osteoporosisnya lebih tinggi. Terakhir, yang sekarang juga terkenal ya, ada namanya istilah diabetoporosis. Jadi orang yang memiliki diabetes juga memiliki risiko osteoporosis yang tinggi. Kira-kira itu Dokter Tia, yang Oke. mungkin. Ya, jadi Dokter Ana udah lengkap banget tuh tadi ya menjabarkan faktor-faktor risikonya gitu ya. Jadi artinya memang yang makin tinggi usia, kemungkinan osteoporosisnya akan semakin tinggi gitu. Nah, Dokter Ana ini sambil ya, karena ada beberapa juga nih udah ada yang nggak sabar kayak nanya nih di kolom komentar. Ada dari Mhm. Novita.
Mbak Novita bertanya tadi, mungkin terkait tadi pernyataan Dokter Ana mengenai apa rematik lupus gitu ya. Beliau bertanya berarti lupus itu sakit rematik ya dok? Gitu. Iya, penyakit lupus adalah jenis penyakit rematik yang kalau ada lanjutannya ya, penyakit rematik autoimun yang didasari karena proses autoimunitas. Kenapa masuk penyakit rematik? Karena memang apa namanya ya, banyak sekali mengenai muskuloskeletal atau persendian dan jaringan penyokongnya. Jadi memang masih salah satu bagian dari penyakit rematik jenis Iya. autoimun. Ya, Dokter Ensa nih kelihatannya karena Dokter Ana yang bicara, kita juga banyak teman-teman nih dari apa rematologi IRA ya, dari IRA ya Dokter Ana Iya, ya. Nah, iya. jadi kayaknya banyak juga yang tertarik gitu ya, dan ini salah satunya mungkin karena masih berhubungan, mungkin kita jawab aja ya pertanyaannya Dokter Ana ya. Dari Mbak Ken Mhm. Larasati, beliau bilang saya penyintas autoimun ya. Kemudian ada beberapa tuh ya, mungkin ada rheumatoid arthritis, mungkin itu ya apa mixed connective tissue disease nih kayaknya, MCTD nih kayaknya. Hmm. 2 bulan Mhm. lalu ibu saya ronsen jari-jarinya berbentuk swan neck. Padahal ibu saya usianya 76 tahun. Apakah jari-jari ibu saya yang berbentuk swan neck itu karena RA atau karena pengeroposan tulang, Dok? Jadi ini anaknya MCTD, terus ibunya dicek ternyata ibunya ada swan neck. Gimana Dokter Ana? Iya, baik Mm-mm. Dokter Tia. Jadi anaknya autoimun. Pertanyaannya ibunya nih punya gejala perubahan bentuk ya yang mengarah ke autoimun. Mungkin saya jelasin dulu Swanek itu teman-teman sekalian adalah perubahan bentuk jari di mana dia seperti leher angsa. Jadi kira-kira Mm-mm. seperti ini bentuknya ya. Dan ini biasanya dia irreversible atau nggak bisa balik lagi. Nah, Swanek ini sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan penyakit rheumatoid arthritis, tapi bisa terjadi juga karena cedera tendon sehingga tendonnya tergelincir sehingga mengalami perubahan bentuk. Cuma memang ada penyakit rematik autoimun yang khas sekali bentuk kelainannya seperti Swanek ini yang kita sebut sebagai rheumatoid arthritis. Nah, memang Mbak Ken Larasati, kalau kita atau kalau seorang individu punya penyakit autoimun, besar kemungkinan memang ada faktor genetik dari orang tua. Jadi bisa jadi ibunya Mbak Ken ini juga punya penyakit autoimun. Tapi bisa jadi juga bukan. Jadi harus gimana dok? Harus dicek. Diceknya dengan apa dok? Dengan pemeriksaan laboratorium dan ronsen. Karena dari ronsen kita bisa lihat apakah ada perubahan sendi, ya erosi sendi yang terjadi pada penyakit rheumatoid arthritis dan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya penanda peradangan sendi dan rheumatic factor atau pemeriksaan untuk khusus rheumatoid arthritis gitu. Jadi perlu ditelusuri juga gitu. Jadi belum belum Kira-kira tentu juga itu osteoporosis ya, maksudnya justru swan neck itu kan sebetulnya perubahannya lebih ke arah tadi yang autoimun tadi Dokter Ana cerita ya. Oh iya, Jadi iya. oh, gitu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terus ini juga ada yang tanya lagi nih, apa? Oke, dari Ibu Susi Daud, ini tanteku nih, tanteku yang tercinta. Tanteku nih ya, umurnya udah hampir 70, alhamdulillah, tapi masih sehat, masih kerja, masih aktif, dia masih produktif banget ya. Sekarang kayaknya kalau ngelihat orang umur hampir 70 tuh kayak dulu kita ngelihat orang masih umur 50 60 gitu ya, Ren ya. Mhm, mhm, Gitu. Jadi mhm. senang banget. Ini Tan Susi tanya, bagaimana sih cara pencegahan osteoporosis? Mungkin Dokter Rensa dulu, nanti Dokter Ana nambahin ya, Dok. Siap. Gimana Ren? Oke, baik. Tadi kan sudah disebutkan faktor resiko ya. Jadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi dengan yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau osteoporosis secara teori memang dikatakan dia kombinasi antara faktor genetik dengan lingkungan ya. Jadi kita tetap harus bisa melakukan apa yang bisa dikerjakan khususnya di faktor yang tidak faktor yang bisa dimodifikasi. Jadi misalnya kalau ada beberapa upaya ya dari terkait ini, pertama nutrisi dulu ya, nutrisi asupan kalsium, vitamin D itu harus sesuai dengan usia, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari tahu tentang berapa sih
asupan vitamin D, asupan kalsium, karena dua komponen itu yang sebagian besar berperan ya dalam densitas atau massa tulang ya. Jadi berapa sih amannya untuk usia lanjut gitu? Itu ada kok sebenarnya setiap setahun sekali seharusnya itu Kemenkes mengeluarkan dia angka kecukupan gizi. Salah satunya adalah mineral dan mineral yang dimasukkan kalsium, kemudian vitamin D juga masuk di situ. Jadi kalau usia 60 tahun ke atas sebenarnya angka kecukupan gizi untuk vitamin D itu sebenarnya cukup 600 sampai 800 IU per hari. Ya, kemudian untuk kalsium itu 1000 sampai 1200 mg per hari. Nah, ini bisa berubah angkanya kalau memang ada indikasi untuk penata laksanaan, misalnya ada kondisi defisiensi yang berat misalnya ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih kadar vitamin D kita, sekarang tuh sudah banyak sekali, mudah sekali gitu ya, untuk mengerjakan di laboratorium klinik di mana saja pun bisa ya, untuk mencari tahu kalau itu memang kategorinya defisiensi dan perlu dikoreksi gitu ya. Itu ada upaya penambahan dari angka-angka tadi ya, jadi ada perubahan dari angka kecukupan hariannya. Nah, kemudian kebiasaan dari ini terkait lifestyle ya. Jadi ada beberapa lifestyle tertentu yang kita harus hindari. Mungkin kalau di usia lanjut tuh merokok salah satu yang isu penting ya. Kalau memang ada kebiasaan merokok ya, ini juga berkaitan dengan massa tulang ya. Jadi kalau kita paksakan ya mungkin osteoporosisnya lebih mudah terjadi. Kemudian yang lain kalau memang ada ya kebiasaan minum alkohol dan kafein berlebihan. Kafein berlebihan ya. Jadi sudah melebihi standar aman gitu ya untuk hariannya. Jadi kalau kafein itu kan memang terkait dengan penyerapan kalsium ya. Penyerapan kalsiumnya, jadi kalau kita ada konsumsi yang sangat berlebihan, ya itu pasti akan berpengaruh ke massa tulang. Dan obat-obatan, jadi obat-obatan tuh perlu kita perhatikan. Kalau ada penggunaan obat-obatan yang bisa berpengaruh ke proses pembentukan tulang baru atau proses penghancuran tulang ya. Nah ini hati-hati ya, ini bidangnya dokter anak nih, banyak juga nih obat-obatan yang sebenarnya beresiko nih untuk osteoporosis di usia lanjut gitu. Jadi saya rasa itu beberapa hal penting ya, Dokter Tia, ya, terkait pencegahan. Ya, Dokter Rensa. Jadi memang kalau terkait pencegahan kan sebetulnya kita harus mulai sebelum memasuki usia lanjut ya. Dari umur kita inilah gitu ya. Semua kan harus dimulai dari sekarang. Tapi kalau sudah masuk usia 60 tahun ya tentunya tadi Dokter Rensa katakan juga sangat penting gitu ya. Jangan lupa karena orang usia lanjut kan biasanya nutrisinya sudah kurang ya, Dokter Rensa. Otomatis kalau nutrisinya berkurang, makanya mikronutrien juga bagus, kadang-kadang mineral sama vitamin juga jadinya nggak optimal. Nah, Dokter Ana, terkait dengan pencegahan nih Dokter Ana, untuk aktivitas fisik sih, kan memang beberapa dikatakan bahwa aktivitas fisik tuh dari penelitian-penelitian memang ternyata bisa mencegah terjadinya osteoporosis, Dokter Ana. Nah, jadi aktivitas fisik seperti apa pada lansia, Dokter Ana, yang disarankan untuk mencegah osteoporosis? Oh iya, baik. Ini pertanyaannya sulit-sulit gampang ya. Jadi karena kita tahu bahwa pembentukan tulang ya, proses pembentukan tulang dan penghancuran tulang, atau kita bisa sebut sebagai bone remodeling itu sangat bergantung pada rangsangan atau stimulus mekanik. Jadi terhadap tulang. Jadi tulang ini nggak boleh diem aja. Nah, sehingga saya mungkin agak sedikit menambahkan dulu ya, Dokter Tia ya. Pada usia muda ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tahu bahwa pembentukan tulang itu kan dari ketika di rahim ya, dari seorang bayi di rahim, kemudian sampai mencapai puncak masa tulangnya itu di sekitar usia 25 tahunan lah. Tadi Dokter Rensa sambut di bawah 30 tahun. Itu kira-kira usia dari kandungan sampai seorang itu mencapai puncak tertinggi masa tulangnya. Nah, habis itu kita akan hidup sepanjang hidup kita dengan massa tulang itu ya. Jadi kita untuk mencegah itu sangat penting asupan kalsium, vitamin D pada saat dalam kandungan, pubertas ya sampai usia tersebut tadi. Nah,
ketika di usia tersebut juga kita perlu latihan fisik. Jadi anak itu nggak boleh sedentary lifestyle, nonton TV terus, tiduran terus ya, karena itu nggak akan ada rangsangan terhadap tulang, rangsangan mekanik tulang, sehingga tulangnya akan males ngebentuk. Jadi tulang itu akan cenderung untuk lebih kropos ya, lebih mudah kropos ya. Jadi atau tidak mencapai masa tulang yang terbaiknya. Jadi pada anak-anak usia muda juga ya kita harapkan mereka sangat aktif. Nah, bagaimana kalau sudah lansia gitu? Nah tentu saja aktivitas fisik atau latihan pada lansia nih mungkin Dokter Tia sama Dokter Rensa lebih ahli nih. Harus disesuaikan per individu. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda. Ada yang satu lansia lututnya sakit, satu yang lain yang lansia yang lain lututnya nggak sakit. Ada yang lututnya nggak sakit tapi matanya kurang jelas gitu ya. Jadi kita nggak mungkin minta kalau ada gangguan penglihatan untuk jalan kaki pagi hari gitu ya. Bisa-bisa nanti nabrak-nabrak malah jatuh gitu ya. Jadi memang olahraga pada lansia ini harus disesuaikan pada kemampuan masing-masing lansia tersebut. Tapi intinya tetap harus ada latihan pembebanan atau latihan istilahnya latihan endurance ya atau pembebanan ya sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya lututnya sakit kita bisa latih pembebanan itu dalam posisi duduk dan terutama diutamakan di ekstremitas atas dahulu, kemudian dilakukan latihan pembebanan dalam posisi duduk gitu ya. Nanti memang ini harus dimodifikasi, kadang-kadang kita juga berkonsultasi dengan teman-teman di kedokteran olahraga atau rehabilitasi medik untuk merencanakan latihan atau olahraga yang terbaik pada tiap individual. Karena itu memang osteoporosis ini memang pendekatannya multidisiplin. Ada dokter geriatrinya, ada dokter reumatologinya, kemudian rehabilitasi medik dan kedokteran olahraga gitu, semuanya juga ikut terlibat gitu. Kira-kira itu Dokter Tia. Oke, terima kasih Dokter Ana. Jadi memang aktivitas fisik itu penting ya, dan kembali lagi memang untuk aktivitas fisik pada lansia tuh individual bergantung dengan kondisi kemampuan fungsionalnya seperti apa, kemudian juga komorbidnya Dokter Ensa ya. Jadi memang itulah penting. Senang banget tuh Dokter Ana sempat bilang bahwa ini adalah sebenarnya prosesnya tuh kita tuh kalau untuk osteoporosis tuh multidisiplin. Multidisiplin tuh artinya banyak bagian yang bisa terlibat dalam osteoporosis. Tapi dalam menata laksananya tentunya kita pakai yang itu ya, interdisiplin ya. Jadi kita sama-sama untuk apa sih intinya kan memang untuk kebaikan si pasien gitu. Nah, Dokter Ana nih banyak nih pertanyaan, sorry ya, aduh minta maaf kalau satu-satu nggak bisa dijawab. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih tadi, karena Mbak Ken Larasati udah tanya, jadi beliau tanya lagi. Jadi kalau usia 76 tahun tuh masih ada kemungkinan autoimun ya dok? Gitu. Ini yang tadi di MCTD Dokter Ana. Iya, jadi ketika kita lihat ibunya Mbak Ken ini dengan kondisi tangan yang sudah suanek di usia 76 tahun, bisa jadi autoimun ini sudah berlangsung lama ya. Kemudian apakah autoimunnya masih aktif atau tidak saat ini kita harus cek lagi. Karena ada beberapa penyakit autoimun yang dalam perjalanannya bisa mengalami remisi spontan atau dia tidak aktif terutama di usia-usia lanjut. Sehingga yang kita lihat adalah sekarang adalah berupa hasil akhirnya perubahan bentuk sendi. Sendinya sudah berubah tapi autoimunnya sudah tidak aktif. Kalau begitu perlu diobati nggak dok? Nggak perlu lagi gitu. Tapi kalau masih aktif ya tetap harus diobati begitu. Kalau di lututnya di ronsen ada pengapuran, ya kita tahu bahwa pengapuran sendi itu adalah dua penyakit yang berbeda dengan osteoporosis. Kalau kita bicara dengan osteoporosis atau kropos tulang ini adalah penyakit tulang. Kalau pengapuran sendi atau osteoartritis adalah penyakit di sendinya. Dua-duanya karena faktor degeneratif atau penuaan. Jadi yang satu sendinya, istilahnya sendinya apa ya? Sendinya mengalami pengapuran ya, sendinya menyempit, kemudian juga ini pada satu individu itu bisa terjadi dua-duanya. Tulangnya kropos, sendinya pengapuran gitu. Bisa nggak dok? Bisa. Karena dua-duanya terkait proses degeneratif. Kira-kira gitu Dokter Tia. Nah, Dokter Ana ini kebetulan banget karena itu ada dari direct message yang memang kemarin sudah mengirimkan pertanyaan ke kita terkait tadi yang Ana sudah jelaskan. Ini pertanyaannya tuh, dok istilah pengapuran apakah sama dengan yang dimaksud dengan osteoporosis? Jadi tadi udah menjawab ya Dokter Ana ya. Jadi kelihatannya memang sekalian.
Ya, sekalian. Jadi memang osteoartritis dan osteoporosis adalah prosesnya berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama dipengaruhi oleh proses degeneratif ya Dokter Ana dan bisa terjadi Betul, gitu loh. Nah, betul. terus Dokter Ana, mumpung kita lagi lihat dari direct message ya Dokter Ensa juga. Nah, ini ada yang tanya dari direct message. Dok, apa saja ya gejala awal osteoporosis? Apa mungkin ada nyeri atau pegal pada tulang merupakan tanda osteoporosis? Boleh siapa dulu kira-kira, mungkin Dokter Ana atau Dokter Ensa? Dokter Ana dulu kali ya. Dokter Rensa juga boleh. Boleh. Saya Dokter Rensa dulu aja, saya udah bicara tadi. Silakan Dokter Rensa. Oke, baik. Jadi ya itu tadi sulitnya variasinya itu kan dari awal tuh bisa tanpa gejala sama sekali ya. Jadi kalau tadi ditanyakan gejalanya apa, ya biasanya kalau sudah berjalan lanjut gitu ya, mungkin kita bisa lihat ada perubahan postur ya, perubahan postur yang lebih bungkuk gitu. Kalau istilah medisnya tuh kifosis ya. Jadi posturnya berubah gitu ya. Kalau tadi dinyatakan nyeri beberapa kali pasien juga ada keluhan itu ya, walaupun jarang, tapi nyeri ini memang dikatakan terkait dengan apa ya, proses perubahan dari apa arsitektur tulangnya itu ya. Jadi dia mudah sekali untuk mengalami keretakan secara spontan ya, dan sedikit banyak bisa pengaruh ke apa rasa nyeri gitu ya. Jadi bisa timbul rasa nyeri dan biasanya berkelanjutan dan di area tulang yang memang mengalami pengeroposan, misalnya di area punggung atau di area tertentu gitu ya. Jadi tergantung di lokasi mana yang memang proses ini sudah berjalan lanjut. Kemudian ada lagi beberapa gejala, mungkin tinggi badannya bisa berubah ya. Jadi karena posturnya tadi berubah, tinggi badannya itu jadi bisa menurun ya. Sebenarnya yang lebih lanjut lagi ya kalau cedera sedikit patah gitu ya. Itu yang sudah sering kejadian malah ya, ketahuannya dari situ. Mungkin itu ya Dokter Tia dari saya. Terus Dokter Rensa nih juga ada kebetulan pertanyaannya juga masih seputar lansia nih. Jadi orang tua saya 70 tahun, sekarang kedua lutut sakit. Sholat jadi harus duduk. Nah, sebaiknya minum obat apa ya dok untuk mengurangi nyeri? Gitu. Kelihatannya sini kayaknya Hmm. Dokter Ana ya, kalau dari predileksinya ya di lutut ya. Iya, rasanya ini mungkin osteoartritis ya, pengapuran sendi justru. Kalau memang ada nyeri, tentu kita perlu pertimbangkan penata laksanaan nyerinya, tapi tentu kita harus pilih obat yang paling aman. Nanti Dokter Ana bisa bantu melengkapi. Karena usia ya sudah di atas 75 tahun, kita jauh lebih hati-hati kalau memberikan obat. Nah, kalau bisa ditangani dengan tanpa obat ya, misalnya ada upaya mungkin fisioterapi tertentu ya yang bisa diupayakan untuk lansia tersebut, itu mungkin lebih bisa melengkapi, bisa membantu juga supaya ada beberapa perbaikan lah dari sisi nyerinya atau kakunya. Mungkin itu ya, coba mungkin Dokter Ana bisa lengkapi ya. Jadi Dokter Rensa sedikit nih tentang karena kita lagi menyinggung nyeri juga pada usia lanjut, mungkin nanti Dokter Ana juga akan tambahkan. Jadi mungkin teman-teman mau tahu pilihan obatnya untuk mengatasi nyeri tulang pada usia lanjut itu apa gitu. Sebetulnya kan memang banyak ya Dokter Ana, Dokter Rensa pilihan untuk obat-obat nyeri gitu ya. Tapi sekali lagi karena usia lanjut tadi Dokter Rensa bilang kita sudah banyak mengalami penurunan fungsi baik ginjal maupun liver ya. Jadi kita harus lebih hati-hati terhadap penggunaan obat. Nah memang sebetulnya pada usia lanjut yang disarankan ya kalau misalnya untuk nyeri tulang ya atau nyeri apapun itu adalah paracetamol ya Dokter Renzi ya. Nah paracetamol sebetulnya kita suka kenal kayak obat buat penurun demam atau apa, tapi sebenarnya memang paracetamol juga memiliki efek untuk mengurangi nyeri. Dan pada lansia sebetulnya pada kondisi-kondisi yang memang berat, dosis paracetamol itu bisa kita naikkan hingga 1000 mg. Jadi 3 kali 1000 mg gitu ya Dokter Ana dan Dokter Rensa. Tapi tentunya peningkatan dosis itu juga harus dipantau oleh dokter. Jadi kalau ditanya apa sih anti nyeri yang paling baik buat lansia? Anti nyerinya yang kita sarankan adalah paracetamol karena
obat-obatan lain berisiko terjadi perdarahan lambung ya Dokter Rensa, kemudian juga gangguan pada ginjalnya lebih berat gitu. Dokter Ana gimana Dokter Ana? Ya, setuju sekali ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Rensa dan Dokter Tia juga, osteoporosis adalah silent disease, teman-teman semua. Jadi nggak bergejala sampai terjadinya patah tulang ya. Nah, patah tulang ini yang kemudian tadi menyebabkan perubahan anatomi ya, sehingga menyebabkan penekanan pada struktur sekitarnya, menyebabkan nyeri. Nah, kalau patah tulang di tulang belakang atau di vertebra atau tulang belakang, ruas tulang belakang, salah satu gejalanya ya penurunan tinggi badan yang lebih dari 3 cm dalam waktu 1 tahun, hati-hati, itu adalah salah satu gejala dari keropos tulang. Yang lainnya sih baru akan muncul gejala ketika sudah patah. Nah, sehingga nanti kita akan melihat pentingnya untuk screening. Nah, pentingnya untuk screening. Ada kuesioner dari Depkes ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa googling deh. Namanya 1 Minute Osteoporosis Examination. Jadi di situ berisi 19 pertanyaan kira-kira yang untuk kita screening. Kira-kira keluarga kita, orang tua kita itu sudah masuk ke area yang risiko osteoporosis atau tidak. Kalau ada salah satu jawaban iya dari 19 pertanyaan tersebut, maka wajib atau sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk screening osteoporosis sebelum terjadinya patah tulang. Nah, untuk obat nyeri, untuk kasus nyeri lutut pada usia 74 tahun, memang nyeri lutut macam-macam penyebabnya ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bisa karena pengapuran sendi atau osteoartritis, atau bisa juga peradangan pada struktur di luar sendi tapi di sekitar lutut, misalnya radang pada otot atau tendonnya, sehingga mesti dicek dulu ke dokter, bisa ke penyakit dalam atau ke apa namanya dokter konsultan reumatologi atau geriatrinya untuk dilihat penyebab nyeri lututnya. Dan memang tadi kita akan sangat hati-hati memberikan obat nyeri. Yang paling aman untuk orang tua adalah paracetamol. Yang lainnya perlu dilihat lagi apakah ada gangguan lambung atau gangguan ginjal ya, sehingga pemberian obat nyeri yang lainnya perlu disesuaikan. Pada beberapa kasus di mana nyerinya sangat hebat dan tidak respon dengan pengobatan paracetamol misalnya ya, terus juga obat-obatan lain tidak bisa berespon atau tidak bisa diberikan, kita bisa melakukan prosedur-prosedur injeksi intraartikular atau injeksi ke persendian langsung untuk mengurangi nyerinya apabila nyerinya tidak respon. Selain juga obat tindakan-tindakan non-invasif, misalnya tadi Dokter Rensa sudah menyebutkan latihan atau fisioterapi dengan sejawat dari rehabilitasi medik. Kira-kira itu Dokter Tia. Oke, ini satu lagi, karena di question box juga ada pertanyaan, tapi ini ada terkait satu lagi, mumpung lagi kita ngomongin ini ya. Jadi, ibu saya 68 tahun, sampai saat ini alhamdulillah masih sehat dan bisa jalan pagi. Keluhan nyeri sendi ada, tapi tidak berat katanya. Apakah perlu dicurigai osteoporosis? Kemudian bagaimana cara mendeteksi adanya osteoporosis pada orang tua saya? Ya, jadi saya izin jawab dulu ya mungkin. Iya. Siap. Oke, jadi 68 tahun perempuan kalau direkomendasi untuk kita curiga sebenarnya sudah masuk ya kriteria tersebut ya. Bahkan salah satu the guidelines tuh menyebutkan bahwa perempuan usia di atas 65 tahun itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan densitas massa tulang itu tadi ya. Jadi pemeriksaan bone densitometry atau BMD ya. Jadi kalau pertanyaannya curiga ya iya, kita sebenarnya terkait tadi ya faktor yang tidak bisa dimodifikasi tadi itu yang menghantarkan kita ke sebaiknya kita mesti aware terhadap kondisi ini. Pemeriksaannya tentu kan ada beberapa modalitas ya, jadi bisa sebaiknya sih memang kalau untuk mendiagnosis kita perlu lihat hasil BMD ya, jadi kita harus tentukan dulu ini apakah benar osteoporosis atau tidak. Ada beberapa rentang nilai yang akan dinilai, yang akan terlihat di hasil BMD. Kemudian pemeriksaan secara laboratori sebenarnya juga ada, tapi itu hanya untuk melengkapi saja. Ya. Jadi untuk melengkapi memantau terapi itu ada beberapa upaya pemeriksaan darah di laboratorium ya, dan itu biasanya dengan pengawasan atau atas anjuran dari dokter. Mungkin itu ya. Dokter Ana ada tambahan dok?
Mungkin tambahan sedikit ya, bahwa Bapak Ibu, diagnosis osteoporosis atau keropos tulang itu bukan berdasarkan hasil ronsen. Jadi hasil ronsen kadang memang suka menyebutkan gambaran osteoporotik gitu ya, atau gambaran osteopenia. Itu artinya gambaran mengarah ke arah keropos tulang atau massa tulang yang rendah. Ini adalah sebagai apa ya, istilahnya screening saja. Namun untuk diagnosis harus dilakukan pemeriksaan yang kita sebut tadi Dokter Rensa sebut BMD, bone mass densitometry. Jadi di situ adalah pemeriksaan yang utama untuk menegakkan diagnosis keropos tulang. Kecuali bahwa tulangnya itu maaf sudah patah ya, itu memang kita bisa melihat gambaran yang jelas pada ronsen. Dan kalau sudah patah tanpa menunggu hasil BMD harus diberikan obat osteoporosis. Nanti BMD-nya tetap dilakukan sebagai apa? Sebagai follow up pengobatan atau kontrol. Jadi sebelum pengobatan berapa nilai BMD-nya, nanti 1 tahun setelah pengobatan berapa nilai BMD-nya. Jadi sebagai monitoring, kira-kira seperti itu. Udah aja Dokter Tia. Makasih Dokter Ana. Jadi pentingnya memang pemeriksaan BMD pada kasus-kasus seperti ini ya, untuk pertama mendiagnosis betul nggak sudah osteoporosis. Dokter Ana, boleh nggak sedikit dijelasin hasil BMD untuk osteoporosis, untuk osteopenia gitu. Mungkin dari Ya. Ana supaya tahu teman-teman geriatriker. Iya, baik. Teman-teman sekalian, BMD itu alatnya memang tidak semua rumah sakit ada ya, tapi sebetulnya pemeriksaannya itu mudah. Kira-kira cuma 15 menit Anda berbaring, tiduran, kemudian nanti akan dilakukan scanning. Nanti dari situ akan keluar nilai yang kita sebut sebagai skor T-score, T-score dan Z-score. T-score dan Z-score ini nanti akan menentukan apakah Anda masuk dalam kriteria osteoporosis, osteopeni, atau normal. Osteoporosis sudah keropos, osteopeni itu massa tulangnya rendah, yang paling atas, yang paling bagus adalah normal. Kalau sudah menopause atau laki-laki di atas usia 50 tahun, yang kita lihat adalah T-score-nya. T-score yang lebih rendah daripada -2,5, artinya -2,6, -2,8, -3, minusnya makin besar, itu adalah -2,5 ke atas adalah patokan kita untuk menyebut bahwa ini sudah keropos. Kalau -1 sampai kurang dari -2,5 atau kira-kira sampai -2,4, ini kita sebut sebagai osteopenia atau kurang padat ya, tulangnya kurang padat kira-kira gitu. Kalau kurang dari -1, ini yang lebih tinggi daripada -1, itu yang kita sebut sebagai normal. Nah, kalau Z-score itu dipakai untuk melihat men-screening osteoporosis atau keropos tulang pada usia muda. Jadi belum menopause atau laki-laki umurnya di bawah 50 tahun. Kenapa begitu? Karena osteoporosis tidak hanya mengenai orang tua saja. Bisa kena juga pada orang-orang di bawah usia 50 tahun atau yang belum menopause. Kalau sudah terjadi, kalau ada faktor-faktor risiko yang lain ya tadi sudah sebutkan, misalnya minum alkohol terus ya, atau ngerokoknya kuat, atau ada gangguan hormon, atau diangkat indung telurnya ya, atau mengalami gangguan haid, gangguan hormonal, itu juga menjadi risiko osteoporosis terjadi pada usia muda. Nah, kalau usia muda kita lihatnya dari Z-score-nya. Itu kira-kira seperti itu Dokter Tia. Wah, lengkap banget ya Dokter Rensa ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah tahu kan kadang-kadang memang beberapa ada yang suka tanya, mereka periksa BMD terus hasilnya sekian. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi tadi Iya. menjelaskan ke teman-teman semua. Nah, ini Dokter Ana, sebenarnya saya juga pengen kita nih bisa meluruskan nih sama-sama karena saya lihat di direct message pertanyaannya itu juga berkaitan dengan itu. Kan seringkali di awam dikatakan bahwa kalau nyeri sendi sedikit asam urat nih, ya nggak sih Nak? Ren? Iya. Aduh, pinggangku pegel deh, ini pasti asam urat loh gitu. Nah, Iya. kita minum allopurinol gitu-gitu loh, tanpa karena berdasarkan pengalaman teman-teman dan katanya tuh kalau sakit sendi itu asam urat. Nah, jadi boleh nggak Dokter Ana kasih pencerahan deh sama teman-teman gitu. Sebenarnya asam urat itu gimana? Kalaupun ada nyeri sendi, sendi-sendi mana aja sih yang sebenarnya harus dicurigai itu asam urat gitu. Supaya apa ya? Berubah gitu loh ininya pandangannya terhadap si nyeri sendi dan asam urat ini. Monggo Dokter Ana. Iya. Iya, baik teman-teman sekalian. Mungkin saya
kasih ini dulu ya, hal yang agak menakutkan dulu. Jadi supaya ingat ya, jadi allopurinol itu bukan obat yang 100% aman untuk dikonsumsi ya, karena eh, banyak sekali laporan kasus alergi terhadap allopurinol. Dan ketika mengalami alergi terhadap allopurinol itu bisa sampai alergi berat, kita sebut sebagai Steven Johnson syndrome, di mana kulitnya itu ngelupas semua. Jadi hati-hati betul untuk memberikan allopurinol, apalagi mengkonsumsi sendiri allopurinol. Nah, kenapa tidak kenapa asam urat, serangan asam urat atau gout itu sebetulnya gejalanya bukan pegal-pegal, tapi gejalanya adalah nyeri sendi yang hebat. Jadi serangan asam urat ini nyeri sendinya luar biasa. Bahkan kadang-kadang sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa disentuh ya. Nyeri sendinya itu punya karakteristik di mana dia senang mengenai ekstremitas bawah atau tungkai ke bawah. Jempol kaki, punggung kaki, pergelangan mata kaki atau ankle itu adalah lokasi favoritnya daripada serangan asam urat. Karakteristik yang lain adalah nyerinya itu munculnya mendadak dan mencapai nilai nyeri yang maksimal dalam 1 kali 24 jam. Jadi kemarin-kemarin masih bisa jalan, bagus, sehat-sehat aja, begitu tadi bangun pagi nyeri, sorenya udah nyeri nggak bisa jalan. Nah itu khasnya itu serangan asam urat atau gout. Kalau pegel-pegel itu bukan asam urat, jadi mohon tidak mengobati sendiri dengan allopurinol Bapak Ibu atau teman-teman karena risiko alerginya cukup banyak Betul. dilaporkan, kita harus hati-hati. Betul. Jadi nyeri-nyerinya tuh nggak harus nyeri pinggang asam urat, nyeri lutut juga nih pasti asam urat deh. Kita minum aja deh nih, katanya obatnya bagus nih gitu kan. Ya maksudnya memang itu kan hal-hal yang lumrah gitu. Kadang-kadang kita dengar di poliklinik kayak gitu ya, dokter Ana, dokter Ensa. Iya, Nah, terus betul. jadi ini kita udah hampir 1 jam loh, nggak kerasa ya ngobrolnya enak banget. Dokter Ngobrol Ensa sama dokter favorit, geriatri favorit ya, geriatri. sama dokter reumatologi favorit juga nih kelihatan. Ini pas kalian juga dokter Ensa, ini ada pertanyaan dari question box ya. Aku coba tanyain ya. Dari Mas Arta Vijaya. Bagaimana penggunaan kortikosteroid pada rheumatoid arthritis pada lansia? Sedangkan kortikosteroid Hmm. merupakan faktor risiko osteoporosis, Dok. Izin bertanya. Hmm. Gimana tuh? Dokter Ensa mungkin, Dok? Ya, ini isu yang butuh banyak pertimbangan ya, karena obat ini sudah jelas pengaruh ke bone remodeling ya, secara patofisiologi. Steroid itu salah satu yang berpengaruh gitu. Jadi kalau memang diperlukan atau ada indikasinya, tentu kan dengan pengawasan ya. Setahu saya penggunaan steroid itu tidak yang sifatnya jangka panjang ya, setahu saya, mungkin nanti dikoreksi lagi deh. Ada namanya bridging treatment ya, bridging treatment, kemudian nanti dilanjutkan ke bridging tuh jembatan, jadi semacam awalan dulu ya. Jadi ya betul, jadi untuk menjembatani sebelum sampai ke obat yang sebenarnya untuk rheumatoid arthritis. Kalaupun misalnya diperlukan tambahan itu, tentu kita wajib melakukan screening berkala untuk kondisi osteoporosis. Mungkin dengan pemeriksaan BMD rutin ya, nanti dengan anjuran dari dokter reumatologinya terkait autoimunnya ya. Jadi kita harus pantau ketat ya. Tambah lagi dengan screening untuk gangguan saluran cerna atas ya. Karena udah jelas ini bisa beresiko sekali untuk terjadi tukak lambung ya misalnya, atau luka di area lambung. Jadi mungkin kita harus pertimbangkan baik-baik dulu indikasinya dan juga pengawasan terhadap efek obatnya secara berkala. Mungkin itu demikian. Iya, dokter Ana ada tambahan, dokter Ana? Oke. Ada yang maaf ini baik. Terkait kortikosteroid pada artritis. Sebentar. Iya. Ini bayinya lagi nangis, bentar. Gemes banget sih. Iya, jadi oke, baik. Oke, sebentar Tante Dokter Tia ya. Nah, ini udah siap nih. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan Dokter Rensa tuh benar banget ya. Jadi memang pada usia lanjut yang kena RA, kita
agak sebuah simalakama karena kita butuh anti radang ya. Anti radang satu lagi non steroid itu risiko ke ginjalnya besar, ke lambungnya besar gitu ya. Jadi steroid relatif agak lebih aman dibandingin non steroid untuk antiinflamasi. Nah, tapi memang kita nggak boleh lama-lama kasih steroidnya. Jadi dokter Rensa bilang betul, ini hanya sebagai bridging terapi aja. Paling lama 3 bulan kita harapkan kita udah stop obat steroidnya dan sudah diambil alih oleh obat antirematiknya. Kita sebutnya sebagai DMARD, Disease Modifying Antirheumatic Drug. Contohnya methotrexate, itu obat utamanya. Jadi memang ketika diagnosis nggak boleh lama-lama masukin steroid, kemudian juga udah masuk juga obat antirematiknya. Nah kemudian ngasih obat steroidnya juga nggak boleh terlalu semangat, dosisnya nggak boleh tinggi-tinggi. Kita tahu bahwa risiko osteoporosis terjadi kalau kita memberikan dosis di atas 7,5 mg setara prednison dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau kita bisa memberikan lebih rendah dari itu dan durasi lebih pendek, insya Allah atau kemungkinan besar risiko osteoporosisnya akan lebih kecil gitu. Betul. Kira-kira Karena itu memang Mbak Tia. Memang kalau untuk steroid kan pada rheumatoid arthritis yang kita kasih kan dosisnya dosis anti radang ya, dokter Ana. Iya, Mungkin betul. beda dengan lupus. Kalau lupus kita kasih steroidnya mungkin jangka panjang dan dosisnya lebih tinggi karena dia dosis imunosupresan gitu. Jadi Betul. ya mudah-mudahan bisa kita berat ringannya, banyakkan manfaat atau banyakkan mudaratnya itu selalu kita timbang-timbang ya, dokter Ana, dokter Ensa ya. Nah ini karena Betul. 1 jam, jadi sedikit mungkin aku mau kasih sedikit seperti simpulan atau take home message, nanti juga dokter Ana sama dokter Rensa boleh tambahin. Jadi terkait dengan osteoporosis memang suatu penyakit yang harus kita kita harus aware lah sama osteoporosis karena memang outcome-nya kalau sampai terjadi osteoporosis tuh bisa sangat fatal, terutama pada lansia karena bisa berupa patah tulang, dan kalau udah patah tulang panggul tuh biasanya kehidupan atau kualitas hidupnya tuh akan menurun, kemudian juga risiko terjadinya kematian juga meningkat ya dokter, karena kan imobilisasi, nggak gerak gitu. Jadi memang untuk osteoporosis pencegahan adalah yang utama. Dimulainya kapan? Ya dimulainya tentunya dari sekarang nih, sebelum masuk ke dalam usia lanjut. Apa saja tadi dokter Ana, dokter Rensa udah jelasin apa saja, termasuk diantaranya aktivitas fisik, kemudian juga mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa diubah seperti merokok, alkohol gitu ya, dan beberapa asupan seperti kalsium, vitamin D gitu ya, di samping juga ada vitamin C, vitamin 1, B12 semua yang bermanfaat untuk tulang. Nah, kira-kira itu mungkin dokter Ana sama dokter Ren mungkin ada sedikit tambahan sebelum kita menutup acara ini. Baik, saya tambahkan sedikit. Upaya deteksi kondisi osteoporosis ini penting sekali. Ada modalitas yang tadi kita sebut BMD ya. Rasanya kalau sudah jelas usianya sudah masuk ya, ada baiknya kita lakukan screening dengan pemeriksaan itu. Dan kalaupun terdeteksinya osteoporosis, obatnya bukan hanya kalsium dan vitamin D, tapi ada obat-obatan lain yang penting untuk proses mencegah penghancuran tulang berlebihan ya, kemudian mensupport formasi atau pembentukan tulangnya. Jadi itu pun dengan pengawasan dokter ya, biasanya akan ada konsultasi lebih lanjut kalau jelas ada osteoporosis sebelum terjadi patah tulang. Jadi jangan sampai sudah kejadian dulu patah tulang baru berpikir mau diobati gitu ya, itu kadang menjadi sulit. Ya. Saya rasa itu tambahannya. Iya, dokter Ana gimana dok? Iya, mungkin itu tadi sudah hampir lengkap ya. Cuma mungkin untuk Bapak Ibu yang punya sekeluarga di atas usia 65 tahun, perempuan ya, sudah menopause, suka merokok, minum alkohol ya, atau ada gangguan hormon, haidnya nggak teratur, punya penyakit autoimun rematik, saran saya jangan lupakan silent disease ini. Dan berkonsultasilah ke dokter untuk melakukan deteksi secara dini. Untuk Bapak Ibu yang masih atau teman-teman yang masih muda, jangan lupa usia muda dimanfaatkan untuk meraih masa tulang yang terbaik. Jadi konsumsi kalsium, vitamin D, aktivitas fisik yang baik gitu ya, itu menentukan keberhasilan kita mencapai masa tulang dan mencegah osteoporosis tentunya. Saya rasa itu Dokter Tia, Dokter Rensa. Yuk, jadi investasi itu
termasuk itu ya Dokter Ana ya, investasi sekarang Ya, masa tua yang lebih nyaman dan happy gitu ya Dokter Ensa. Oke, jadi alhamdulillah mungkin tadi beberapa pertanyaan yang direct message kan ada ya, cuma kelihatannya udah banyak yang dijawab sama Dokter Ensa sama Dokter Ana, oleh karenanya nggak semuanya juga saya sebutkan di sini karena sambil lalu sudah dijawab. Kemudian juga minta maaf nih kalau ada beberapa pertanyaan dari kolom question box yang belum bisa kami jawab. Kalau untuk mau tahu lebih lanjut mengenai osteoporosis atau mungkin tentang penyakit-penyakit rematik, bisa ikut ke akun apa nih, Ana? IRA ya, akun rematik autoimun, iya boleh, Imun atau silakan. ya kalau mau di direct message Geriatric Care Ya. untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian juga mudah-mudahan apa obrolan kita hari ini tuh bermanfaat buat semua ya. Dan untuk Dokter Ana, Dokter Ensa juga terima kasih banyak waktunya, ilmunya. Mudah-mudahan Sama-sama. hal-hal yang memang masih kurang tepat di masyarakat. Nah, kalau gitu insya Allah kita ketemu minggu depan di Talks episode berikutnya. Semuanya tetap sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Makasih Dokter Rensa, Dokter Tia. Itu lucu banget, Nak. Aku belum pernah lihat. Iya, nggak bawa Halo berantem. Tante. Iya, ikutan live nih dia. Dah, makasih.